Ya Rabbi Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyur rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in. إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وحمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وقرابتنا ولمن لهم حقوق علينا بنية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وبنية أن الله يتوفانا مسلمين ويختم لنا بحسن الخاتمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Halaman 53 ya. Baris keberapa itu dari atas? Wala yajuzu. Ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu, dan tidak boleh. Ayusarriha khitbati mu'tadatin. Seorang laki-laki terus terang melamar wanita yang masih dalam keadaan iddah, entah itu iddah wafat maupun iddah cerai. Kita tahu iddah itu tidak boleh terjadi pernikahan, bahkan khutbah dengan terang-terangan saja, khutbah melamar itu juga nggak boleh ya. Lalu wanita iddah kalau dicerai apabila dalam keadaan hamil, hamilnya sah dari suaminya,
tidak berselingkuh, ya, maka iddahnya sampai melahirkan, ya, sampai melahirkan. Tapi kalau ada seorang istri hamil bukan dari suaminya, dia berselingkuh, maka hamilnya itu tidak menjadi iddah. Tidak menjadi iddah. Jadi iddahnya gimana? Yaitu 3 bulan. Ya, 3 bulan. Bukan hamil, bukan. Ya, ini pernah jadi masalah. Orang KUA nanya kepada saya, ya, itu gimana katanya seorang istri, ya, padahal suaminya bersumpah sudah sekian tahun nggak pernah berhubungan, kok tahu-tahu istrinya hamil, ya kan? Lalu dijatuhkan talak, dicerai, ya, dicerai. Justru istri yang minta karena dia pengen nikah lagi, ya, dengan apa? Dengan laki yang menghamili dia, ya. Saya bilang iddahnya bukan hamil, iddahnya adalah 3 bulan. Kenapa? Karena hamilnya bukan dari suaminya. Ya, yang kedua, kalau wanita yang dicerai masih mengalami haid, maka iddahnya 3 kali sucian. Disebut salah satu kurub. Oleh karena itu, nikah itu ada 2, talak itu ada 2, ada talak sunni, ada bid'ah. Sunni itu menjatuhkan talak kepada istri yang, ya, tidak dalam keadaan haid, ya, sebab nanti, ya, sucinya itu dihitung, sucinya, jadi lebih mempercepat masa iddah. Lalu yang bid'ah, yaitu menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan haid. Haidnya nggak dihitung, berarti harus menunggu masa suci, jadi prosesnya lebih lama. Makanya itu disebut apa? Bid'ah. Lalu yang ketiga, wanita Aisyah, artinya sudah menopause, tidak lagi haid, maka iddahnya adalah 3 bulan. Ya. Lalu yang terakhir, iddah bagi istri yang ditinggal wafat, yaitu 4 bulan 10 hari. Sesuai dengan firman Allah, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asra, yaitu menjalani masa iddah. Ini kewajiban dari Allah, bukan pilihan. Banyak orang kita mengatakan, wah, dia tuh milih apa, iddah, bukan pilihan, kewajiban. Istri yang ditinggal wafat berkewajiban menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari plus, yaitu ihdad, itu berkabung, nggak boleh pakai lipstik, nggak boleh dandan. Ya, gimana kalau suaminya meninggal lalu dia menjadi single parent, dia harus membiayai anaknya, dan dia umpamanya PNS, boleh kerja? Boleh. Paling oleh pemerintah dikasih cuti berapa? Seminggu ya. Ya, setelah itu dia boleh, padahal iddahnya belum habis. Cuma tetap nggak boleh dandan menor, nggak boleh dandan menor. Pokoknya dia pedagang umpamanya, ya kan? Ya, nggak boleh dia ke pasar. Ya, cuma nggak boleh dandan menor. Nah, wanita-wanita seperti ini, kalau ada laki-laki yang pengen, ya, yang senang sama dia, ya, pengen ngelamar, nggak boleh terus terang. Ya, bolehnya itu menyindir. Ya, umpamanya, wah, di desa ini nggak ada yang lebih cantik dari Anda umpamanya. Ya, begitulah anak menyindir. Ya, sangat beruntung orang yang mendapatkan Anda, begitu ya. Ya, begitulah. Ya. Nah, itu namanya menyindir, boleh. Ya, tapi kalau ngajakin apa khidbah terang-terangan nggak boleh. Maka di sini wa yajuzu, tapi boleh ayu ar-ridha nikaha, yaitu melamarnya dengan bahasa menyindir, namanya ta'rid. Ya, syaratnya ta'rid qabla inqidha'il iddati, sebelum, kapan itu nggak boleh? Sebelum masa iddahnya habis. Tapi kalau sudah masa iddahnya habis, pokoknya dia habis dicerai oleh suaminya, lalu mengalami 3 kali sucian, kan habis itu masa iddahnya, ya, ini boleh, karena dia sudah lepas dari suaminya, karena iddahnya sudah habis. Ya, jadi iddahnya menentukan. Ya,
Nah, kalau mantan suaminya pengen balik lagi, harus dengan nikah baru. Nikah baru. Ya, itu. Makanya talak itu kan ada dua. Ada raj'i, ada bain. Ya kan? Tolak bain, tolak raj'i. Tolak raj'i itu ya di mana suami boleh rujuk apabila dia menjatuhkan talak kepada istrinya sekali atau 2 kali. Ya, maka selama istrinya masih mengalami masa iddah, maka suami boleh rujuk tanpa pernikahan baru. Makanya kalau terjadi perceraian, ya talaknya itu adalah talak raj'i, ya suami nggak usah meninggalkan rumah, nggak usah pindah, tetap satu rumah, itu nggak haram, ya kan? Ya, biar rujuknya gampang. Ya malah walaupun kedinginan tinggal pindah kamar, ya balik lagi selesai, ya tanpa pernikahan baru. Ya, kenapa saya tekankan itu? Sebab ada narasumber di TV mengatakan itu harus nikah baru walaupun iddahnya belum habis. Ini kan kacau juga aja. Kalau iddahnya belum habis nggak perlu nikah baru, kecuali iddahnya habis. Iddahnya habis harus nikah baru. Maka si mantan istri ini dia boleh mengatakan tidak, oh saya nggak mau, ya kan? Tapi kalau masih iddah, dia nggak bisa bilang nggak mau, ya karena masih ditanggung oleh suami, ya hidupnya, sandang pangan, ya kan, papan itu mesti tanggung jawab suaminya, ya itu namanya tolak raj'i. Yang kedua tolak bain, itu menjatuhkan talak kepada istri 3 kali. Nah, cuma dengan angka atau dengan ucapan ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada mengatakan dengan ucapan, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Tapi kalau mengatakan kamu saya talak 3 kali, ini ikhtilaf ulama nanti. Ya, ada mengatakan boleh jatuh, ada mengatakan tetap sekali. Ya, tetap sekali. Nah, adapun hadis abghadul halal illallah at-talaq, itu banyak yang meragukan sebenarnya. Ya, perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian. Ya kan? Dibenci tapi diperbolehkan, kan aneh gitu. Ya. Banyak yang meragukan itu. Ya, ada mengatakan itu hadis dhaif. Ya, bahkan maudhu, ya. Memang kalau kita pikirin nggak pas. Ya kan? Ya. Abdul halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Ya, itu. Jadi memang ya perceraian itu adalah jalan ya terakhir. Ya, beda dulu dengan Katolik. Ya, mereka mengharamkan itu terjadi perceraian. Karena menurut mereka perkawinan itu adalah jodoh Tuhan. Gak boleh dipisahkan kecuali dengan kematian. Ya, mereka tidak mengizinkan. Ya, tapi ya mereka adalah hukum, aturan mereka buat sendiri, beda dengan aturan Allah yang menciptakan manusia. Cuma Allah sudah tahu bahwa hubungan suami istri ini ya terkadang harus diselesaikan dengan perceraian. Maka begitu diizinkan, itu ribuan yang daftar, ribuan antri. Kali itu kalau kita bayangin yang minta surat cerai. Ya itu ya. Saya lanjutkan ya. Jadi sebelum masa iddahnya habis, al-khitbatu bikasril kha, khitbah. Kalau khutbah ya itu ceramah. Kalau khitbah melamar. Ya, asal katanya sama, kata kerjanya khotobah juga. Bikasril kha'i dengan dibaca kasrah, kha-nya khitbah. Ya iltimasun nikahi, ngajakin nikah. Berarti melamar. Summal mar'atu, kemudian wanita, in kanat khaliyatan minan nikahi wal iddati, jika kosong ya dari pernikahan, artinya bukan istri orang, wal iddati, dan kosong dari masa iddah, artinya dia tidak mengalami masa iddah, tidak sedang menjalani masa iddah, jazat khitbatuha tasrihan, maka boleh wanita itu dilamar baik dengan terang-terangan ya
saya mau melamar Anda besok umpamanya. Wa ta'ridon, dan juga boleh dengan sindiran. Ya kan, terang-terangan aja boleh, apalagi sindiran. Qot'an, dengan pasti. Ya. Kenapa? Karena wanita itu bebas dari pernikahan. Artinya apa? Bukan istri orang. Yang kedua, bebas dari iddah. Maka boleh dilamar. Wa ma ta'ridu, jadi ngelamar itu sebenarnya hukumnya sunat. Rasulullah SAW itu meskipun Siti Khadijah yang meminta, tapi tetap prosesnya dilamar oleh pamannya itu Abu Talib. Tetap prosesnya Abu Talib yang datang, nggak perempuan marahin lagi, nggak, tetap laki marahin perempuan. Gitu. Prosesnya tetap Abu Talib yang melamarkan Rasulullah untuk Siti Khadijah. Wa in kanat muzawwajatan, dan jika perempuan itu menjadi istri orang, hurima qot'an, maka haram, maka keduanya haram. Keduanya itu apa? Khitbah, melamar, baik terang-terangan maupun pakai sindiran, haram. Tadi bahasa Abu Suja mengatakan la yajuzu, nggak boleh. Itu menunjukkan haram. Ya. Jadi kalau muzawajatan, masih istri orang, ya, lalu ada yang meramar terang-terangan atau sindiran, itu haram. Wa in kanat mu'tadatan, dan jika wanitanya itu sedang menjalani masa iddah, tadi sudah tahu bentuk-bentuk iddah, hurima tasrihu bi khitbatiha, maka haram melamar dengan terang-terangan. Ya, meramal dengan terang-terangan. Wa ma ta'ridu, adapun melamar dengan sindiran, fa in kanat raj'iyatan, jika wanita yang dicerai yang akan dilamar itu ditalak rujuk, ya, ditalak rujuk dan masih mengalami iddah, hurima ta'ridu, juga hukumnya haram. Kenapa? Karena ya talaknya talak rojai, ya kan? Dia belum mengalami masa iddah, berarti ya, dia masih mengalami masa iddah, berarti dia masih di tangan suaminya. Gitu. Bab suaminya kapan-kapan boleh rujuk. Gitu. Dia nggak boleh itu menerima atau nggak boleh dilamar, baik terang-terangan maupun secara sindiran. Kenapa? Li'annaha zaujatun, karena iddahnya belum habis, meskipun dijatuhkan talak, statusnya zaujatun, masih istri, kecuali iddahnya habis. Ya, itu. Wa in kanat fi iddatil wafati, dan jika perempuan mengalami masa iddah wafat, iddah kematian, ya, iddah kematian itu 4 bulan 10 hari plus ihdad. Jangan lupa ihdatnya itu, kebanyakan orang kita menjalani iddah saja, tapi ihdadnya, berkabungnya itu nggak dipakai, ya kan? Belum 4 bulan 10 hari dia sudah berani pakai lipstik, pakai bedak menor, ya kan? Lalu keluar rumah, jalan-jalan dan sebagainya. Dosa itu. Ya, ada seorang ibu ketika menantunya meninggal, dia lapor kepada Rasul, bolehkah anak aku pakaiin sifat mata? Kata Rasulullah, nggak boleh. Itu sifat mata, apalagi lipstik, bedak, ya itu nggak boleh. Ya. Wa ma fi ma'naha, dan apa yang sama dengan iddah wafat, kalba ini seperti tolak bain, jadi tolak 3 kali. Ya, kalau tolak bain, mantan suami nggak boleh rujuk, walaupun iddahnya sudah habis, ya kan? Boleh mantan suami kembali nikah
dengan mantan istrinya yang dijatuhkan talak 3 kali, ya istrinya harus nikah terlebih dahulu dengan orang lain. Nikahnya bukan main-mainan, ya nikah. Nikah, dan bukan hanya nikah, harus ada hubungan intim. Ya, harus ada hubungan intim, lalu suami yang baru menceraikan, baru suami yang lama ya nikah kembali dengan mantan istrinya. Itu aturannya. Tapi kalau tolak raj'i 1 kali atau 2 kali itu boleh langsung rujuk ya. Tapi kalau tolak bain ya harus nikah dulu ya. Kemudian wal mafsuhu nikahuha, dan wanita yang dipasakh, dibatalkan pernikahannya, fala yahrumu ta'ridu, maka tidak haram menyindir. Kenapa? Tolak bain boleh disindir, tolak raj'i tidak boleh disindir. Karena kalau tolak bain ya suami dengan istri betul-betul putus sudah. Buktinya ya walaupun idahnya habis, si istri harus nikah dulu dengan orang lain. Gitu. Ya, makanya boleh. Atau orang yang dibatalkan pernikahannya. Ya, berarti kan udah gak ada hubungan. Ya, gak ada idahnya, maka boleh ta'rid. Liqauli ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala junaha 'alaikum, dan tidak berdosa atas kamu sekalian fima aradtum bihi. Ya, tidak berdosa sindiran yang kamu sekalian lakukan min khidbatin nisa'i, yaitu melamar perempuan. Lianna Fatimata binta Qaisin, karena Fatimah binti Qais talaqaha zaujuha, dia ditalak oleh suaminya. Ya. Lalu babatta talaquha, faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam idza halalti ba'dini. Ya, yaitu ya, nah ini tentang apa? Ta'rid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menjalani masa apa? Lalu terjadilah talak, dia menjalani masa iddah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza halalti ba'dini ini. Apabila kamu sudah selesai masa iddah, namanya halal, maka izinkanlah aku. Ngapain? Nggak disebutin ngelamarnya. Ya, Fatimah, ya dia tahu. Wah, berarti ya Rasulullah nungguin kan gitu. Ya. Wa farqun atau wa furriqa boleh, dan dibedakan baina tasrih wa ta'ridi, antara melamar dengan terang-terangan dan melamar dengan bahasa sindiran, bi'annahu idza sarha tahaqqaqat ar-rughbatu fiha. Itu apabila dia terang-terangan melamar, maka terbukti bahwa laki itu ya demen sama dia, rughbah, senang. Ya, senang. Ya, raghiba fi itu senang. Kalau raghibaan itu benci. Ya, itulah bahasa Arab. Ya, huruf jar itu menentukan ya raghiba fi, ya kan, senang. Tapi raghiba ya'an itu berarti apa? Tidak senang, benci. Parubbama kazzabat, maka bisa jadi si wanita yang dijatuhkan talak berdusta fi inqidoil iddati, dalam masalah ya habisnya masa iddah. Bisa jadi ya karena dia kepengen nikah, iddahnya belum habis, dibilang udah habis. Ya itu. Kenapa? Li ghalabati syahwati aw ghairiha. Karena hawa nafsu sudah mempengaruhi dia, sudah menguasai dia atau lain sebagainya. Bisa jadi kan? Ya, imannya kurang, ya kan? Dia pengen cepat-cepat kawin begitu. Ya padahal kurang seminggu masa iddahnya, ya kan, atau kurang sebulan, dibilang udah habis, ya. Nah, disitulah masa iddah, begitu cerai dicatat, biar ketahuan. Nah, dan juga kalau nikahnya melalui KUA, ini KUA bertanggung jawab.
untuk menanyakan kalau dia memang janda cerai, tanya apakah masa iddahnya udah habis, ya, apakah masa iddahnya udah habis. Makanya menurut saya supaya tidak terjadi kebohongan ya oleh perempuan karena dia pengen cepat-cepat kawin, ya sebaiknya memang masalah menjatuhkan talak ini ya paling enggak tercatat oleh Pak RT sebenarnya nih. Kan itu jadi bukti nanti. Ya kan? Bisa aja dia bohong kan? Ya, bisa aja dia bohong. Iddahnya belum habis, dia bilang udah habis kan, nanti kebelet pengen nikah. Ya kan bisa begitu. Ya. Nah, jadi ya untuk menguatkan itu ya sebaiknya apa? Kerjasama sama RT sebenarnya itu. Ya, kalau kelurahan terlalu inilah. Ya kan? Ya gitu. Ya bukan supaya perceraian itu terkenal gitu kan, orang tahu enggak. Itu untuk menjaga kebohongan yang bisa dilakukan oleh perempuan atau istri yang dijatuhkan talak. Wa fi ta'ridi la yatahaqqaqu dzalika. Sementara di dalam nyindir nikah itu enggak terbukti ada unsur kesenangan dia, cuma mengatakan seperti itu aja, sifatnya memuji gitu aja. Wa hadzal farqu, dan perbedaan ini yasihu sah fima idza kanat iddatuha bil aqra'i, yaitu apabila iddah wanita yang dijatuhkan talak bil aqra'i, yaitu dengan aqra. Apa? Ya, aqra itu salah satu quru, ya 3 kali sucian. Ya, quru. Kalau quru jamaknya qur'un asalnya, jamaknya boleh 2, aqra dan quru. Ya, quru dan aqra di sini gunakan bahasa aqra. Dunal ashhuri, bukan dengan bulan. Bukan dengan iddahnya, bukan dengan hitungan bulan. Kita tahu tadi dengan hitungan bulan yaitu orang yang sudah menopause yaitu 3 bulan. Kemudian yang ditinggal wafat juga dengan bulan, itu 4 bulan 10 hari. Ma'anna sahiha, padahal sesungguhnya pendapat yang sahih annahu la farqa bainal iddati bil aqra'i aw bil ashhuri, bahwasanya tidak ada perbedaan boleh menyindir baik iddahnya itu dengan ya 3 kali masa sucian atau dengan bulan. Ini pendapat yang kedua lebih enak, ya nggak ada perbedaan, jadi boleh ya menyindir. Thumma alfazu tasrihi, kemudian ungkapan lafaz kalimat tasrih itu terang-terangan melamar, maka nasson fi iradati tazwiji, yaitu ungkapan yang merupakan ketentuan ya untuk keinginan apa? Menikahkan wanita itu. Ya kan? Ya. Jadi contoh nahu umpamanya uridu an unkihaki, bacanya ki karena perempuan, aku ingin menikahkan kamu. Ya, aku ingin menikahkan kamu. Jadi ankaha. Ya. Ya, karena apa? Kalau nakah itu nikah, kalau ankaha berarti menikahkan. Makanya seorang wali menikahkan anaknya itu bahasanya angkah tuka wazawaj tu, angkah tuki wazawaj tuki, atkah karena kepada calon pengantin laki-laki kan, oleh wali mengatakan angkah tuka, aku kawinkan, aku nikahkan kau. Wa iza halalti, apabila Anda sudah habis masa iddahnya, ini kata halal, banyak arti kata halal ya, karena halal itu pada dasarnya adalah boleh. Nah berarti ya masa iddah berarti boleh kawin, berarti pakai bahasanya halalti. Wa idza halalti, apabila Anda sudah habis masa iddahnya, nakah tuki. Kita lihat di sini kata nakaha ini boleh sulasi mujarrad, punya arti muta'addi, juga boleh angkaha, sulasi mazid berarti ya, boleh 2 ya, seperti jaa
itu bisa lazim, bisa muta'addi. Ya, jitu Zaidan. Aku datang kepada Zaid. Ya kan? Ya, ada jitu saja, aku datang. Jadi nggak memerlukan maf'ul bih. Nah, di sini kita lihat nakah tuki. Ya, ini dengan 3 huruf nakah. Wa ta'ridu sementara melamar dengan cara menyindir ma yahtamilu raghbata wa adamaha, yaitu ungkapan yang bisa jadi dia senang nikah dengan wanita yang sedang menjalani masa iddah atau tidak senang. Maka ungkapannya begini, ya, seperti kakaulia, seperti dia mengucapkan rubba raghibin fiki. Wah, banyak banget yang demen sama Anda, banyak banget yang senang sama kamu gitu. Anda kan bisa dia yang pengen, bisa orang lain kan. Ada namanya ta'rif. Tapi kalau tadi, ya, apabila kamu telah selesai masa iddah, aku akan nikah dengan kamu. Ini jelas apa enggak? Jelas pengen nikah. Ada hub di situ, ada rughbah, ada kemauan. Tapi kalau mengatakan rubba raghibin, ya, apa tadi, fiki, banyak orang yang senang sama kamu, ya kan? Nah, ini bisa jadi dia itu senang, bisa jadi juga tidak, gitu ya. Itu namanya ta'rif. Wa idza halalti ba'dini, dan apabila ya Anda sudah selesai masa iddah, maka tolong kasih tahu aku, izinkan aku, maksudnya kasih tahu aku. Wa ma yajidu mislaki. Wah, orang yang mendapatkan orang seperti kamu ini jadi buang, sungguh sangat beruntung. Wa nahwu zalika, dan ungkapan yang sama dan lain sebagainya. Thumma hadza kulluhu, kemudian ini semua fima idza khatabah, yaitu dengan sindiran apabila wanita yang sedang mengalami masa iddah itu dilamar ghairu sohibil iddati, bukan oleh suaminya yang menceraikan. Kalau oleh suaminya nggak perlu ya tasrih sama ta'rid, langsung aja jadi udah, ya ini orang lain itu. Kalau mantan suaminya tapi iddahnya belum habis, itu namanya rujuk. Amma sahibuha, adapun suaminya, ini uniknya bahasa Arab, ini menyebutnya sahibuha, yaitu orang yang mempunyai iddah. Itu kan susah pengertian begitu. Yang dimaksud adalah suaminya yang menyatukan talak kepada istrinya yang mengalami masa iddah. Berarti apa? Suaminya kan gitu. Adapun suaminya atau mantan suaminya, ya kita katakan mantan juga belum ya, karena iddahnya belum habis. Alladzi yahillu lahu nikahuha, yang boleh baginya untuk menikahkan fiha, ketika masih dalam keadaan iddah, falahu tasrihu bi khidbatiha, maka kalau mantan suaminya boleh terang-terangan untuk melamarnya. Wallahu alam qala. Kemudian kedudukan wali, ya, kedudukan wali dilihat anaknya apakah gadis atau janda. Wanisau ala dorbaini, perempuan itu ada 2 macam. Anak perempuan ada 2 macam, saibatin wa abkarin. Ada yang masih gadis, ada yang sudah janda, ya. Pal bikru, maka anak yang masih gadis, jadi ukuran gadis di sini adalah nikah. Gimana kalau sudah kecelakaan? Makakah disebut gadis? Tetap disebut gadis dia. Ya, itu statusnya tetap gadis, bukan janda, bukan. Ya, bukan. Makanya kan kita nyebut orang kecelakaan, ya kan? Artinya hubungan intim luar nikah, tidak kita sebut janda kan, enggak? Kita sebut apa? Nggak ada sebutannya. Ya, makanya dalam bahasa Arab pun demikian. Ya, tidak disebut janda, gitu. Tapi kalau dia pernah nikah, baik dia sudah berhubungan intim atau belum, tetap disebut janda. Cuma nanti bedanya ada janda kembang, ada janda, ya janda apa tuh? Ya, seperti itu. Ya, jadi ukurannya di sini apa? Janda itu adalah nikah.
Ya, bukan ukurannya adalah berhubungan. Ya juzu lil abi, maka boleh bagi bapak sebagai wali utama, wal jaddi dan kakek kalau bapaknya nggak ada, ijbaru ala nikahi, memaksa anaknya yang perawan, gadis, ya, atau kakeknya boleh memaksa ya menikahkan ya anaknya atau cucunya. Maksudnya memaksa apa? Tanpa minta izin kepada anak perempuannya, ya kan? Ya, tanpa minta izin. Dalam hadis itu anak perempuan ya wali harus minta izin, dan tanda anak itu mengizinkan dia diam, kan gitu nanti hadisnya berikutnya. Tapi kalau janda wajib minta izin, tidak boleh ijbar, wajib. Ya, tanda dia setuju harus ngomong. Itu bedanya antara gadis dengan janda. Kalau janda itu memiliki diri sendiri karena dia sudah berpengalaman. Ya, itu. Yang dimaksud memaksa ini apa? Yaitu tanpa minta izin ya kepada anaknya. Ini prosedurnya sebenarnya bukan anak yang minta izin kata bapak untuk dikawinkan, ya seharusnya bapak yang minta izin untuk mengawinkan anaknya, seharusnya begitu. Tapi kalau kita lihat ya di pernikahan itu justru KUA ya apa maranin calon pengantin perempuan lalu suruh minta izin kepada bapaknya agar mengawinkan dia dengan tunangannya. Ini terbalik. Ya, ini terbalik. Ya, gitu. Seharusnya apa? Bapak. Ya, bapak minta izin. Tapi kalau anak sekarang sih bapak nggak minta izin juga pasti diizinin. Kenapa? Ya, karena memang pacaran sebelumnya. Ya, makanya bapaknya nggak usah minta izin lagi, udah pasti setuju. Ya, tapi prosedurnya tetap harus minta izin. Seharusnya seperti itu. Ya, karena kan banyak diganti seperti apa ucapan wali ketika menikahkan anaknya. Itu yang disebutin duluan adalah anaknya. Saya nikahkan anak kandung saya, ya kan? Dengar gak? Ya, kemarin Hilmi kayak gitu, ya kan? Saya nikahkan anak kandung saya bernama ya, si Anu dengan saudara bernama kan gitu. Ya, sebenarnya redaksi ulama-ulama dulu itu lebih tepat. Saya nikahkan Anda, jadi lakinya dulu, baru kepada anak kandung saya yang bernama. Gitu. Kenapa? Karena bahasa Quran begitu. Ketika Zaid ya bin Harisah, ya kan? Zaid ya nikah dengan apa? Dengan Zainab binti Jahsh. Ya. Jadi kita tahu Zaid ini adalah anak angkat baginda Rasul. Kemudian dinikahkan dengan Zainab binti Jahsh. Ya, kemudian terjadi perceraian. Lalu setelah iddahnya habis, Zainab ini dinikah oleh baginda Rasul. Yang nikahin adalah Allah. Walamma balagha Zaidun watara angkah. Ya. Itu apa? Allah sebutin Nabi Muhammad dulu. Ya. Allah ka. Ya. Yaitu ka-nya dulu, kamu dulu baru perempuannya. Ya, itu ya redaksi ulama-ulama dahulu. Ya, ulama-ulama dahulu. Gitu. Terkadang memang petugas KUA ngelihat kalau banyak kiai dia nggak berani pakai itu. Dia pakai yang lama. Gitu kan? Ya, gitu. Gimana? Sah apa enggak? Ya tetap salah. Sah, cuma beda redaksi aja. Ya kalau Al-Qur'an apa? Yaitu apa? Allah menikahkan kamu dengan Zainab binti Jahsh. Jadi yang disebut apa? Lakinya dulu, baru perempuannya. Ya kalau sekarang saya lihat tuh enggak, ya kan? Ya, ya kata wali, saya nikahkan anak kandung saya. Ya ingat gak? Ya, nah, saya ingat banget tuh. Ya gitu. Ya nggak apa-apa lah. Ya beda ini aja. Wasaibu. Jadi yang maksud ijbar itu adalah ya tanpa izin, menikahkan cucunya atau anaknya yang masih gadis tanpa izin. Cuma
calon suaminya harus kuf'un, bertanggung jawab dan sebagainya. Itu nggak sembarangan gitu. Yang kedua, antara anak perempuan dengan bapak tidak ada permusuhan. Kalau ada permusuhan tuh jangan dikhawatirkan apa? Ada hawa nafsu di situ, ya kan? Bapaknya kesel, kawinin aja sama siapa kayak itu kan jadi nggak beres. Dan disyaratkan seperti itu, boleh ijbar, ya kan, namanya istilahnya wali mujbir, ya. Nah dengar, jadi orang tua tuh wali mujbir istilahnya, ya, pekerjaannya namanya ijbar. Wasaibu la yajuzu tazwijuha, sementara janda tidak boleh dinikahkan, dikawinkan illa ba'da bulughiha wa idniha, kecuali dia menyampaikan pada dia dan dia mengizinkan dengan ucapan. Kalau janda dengan ucapan, tapi kalau gadis cukup dengan sukutuha, dia diam, itu tanda setuju, ya. Nah demikianlah ya mengenai apa aturan ya nikah, ya. Jadi wanita masih dalam keadaan iddah itu tidak boleh terjadi pernikahan. Nah, jadi kan begitu pentingnya ini masa iddah, ya. Masa iddah itu dengan waktu, ya. Kalau tadi dengan haid ya 3 kali sucian, ya itu ya disinilah yang dicerai, perempuan yang dicerai ini harus betul-betul bertanggung jawab terhadap dirinya, jangan sampai bohong. Ya, kalau dengan bulan atau apa, dengan bulan kan bisa diketahui lah, pokoknya dicatat. Tapi kalau dengan suci, ya ini kan bisa saja, ya. Padahal dia ketika dijatuhkan talak sedang haid, kata dia sudah suci, kan dihitung sekali, ya kan? Ya dia bohong, ya. Nah ini kan juga, makanya di sini dituntut keimanan, gitu, dituntut keimanan, ya dari ya seorang ya apa perempuan, ya seperti itu. Ya saya kira cukup, wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, hamdan muwafiyan li ni'ami mukafiyan li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi ma a'taitana wa qina adzabannar wa barik fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.